Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. BRI Super League 2025-2026 pekan 11 udah kelar. Dan ternyata di pekan 11 ini jumlah kartu yang keluar dari kantong wasit lebih sedikit ya. Ada prediksi kami salah kali ini ya. Apa gara-gara kritik kami terlalu keras nih sama PSSI dan Liga soal Komdis dan juga wasit? Maaf ya PSSI kalau kritikan kami ini terlalu keras ya. Tapi ya gimana lagi sih, kelihatan banget sih nyari duitnya dari kartu. Kalau di pekan 10 kemarin ada 9 kartu merah yang keluar dari kantong wasit ya, alias banjir kartu merah, dengan 38 kartu kuning. Nah berapa nih di pekan 11 nih? Di pekan 11 cuma ada 4 kartu merah aja sih. Tadinya sih 5, cuma di laga Borneo lawan Dewa itu Kasioset dibatalin ya kartu merahnya. Jadi 4 kartu merah itu 2 di laga PSIM lawan Persik Kediri, 1 di laga Bali lawan Persib, dan 1 di laga Persijap lawan Malut United. Dan di pekan 11 ini tim-tim yang nggak dapat kartu sama sekali itu ada 3 tim ya, yakni Persebaya, Persija, dan Malut United. Itu nggak dapat kartu sama sekali tuh di pekan ke-11. Dan Persija udah 2 pekan berturut-turut nih nggak dapat 1 pun kartu kuning ya. Dan ternyata total kartu kuning di pekan 11 ini pun sama dengan pekan 10, 38 kartu kuning. 38 dikali 5 juta udah 190 juta tuh. Ditambah 4 kartu merah 20 juta ya, 210 juta. Tekor dong PSSI ini pemasukannya. Pekan 10 aja 445 juta. Masa pekan 11 cuma 210 juta? Nggak rugi tuh. Lalu apakah di pekan 11 ini nggak ada kontroversi wasit? Kontroversi wasit nggak ada. Bukan Liga Konoha namanya kalau nggak ada kontroversi. Banyak bejubel kontroversi. Tapi repot juga kali kalau aneh sebutin satu persatu. Mungkin yang paling mencolok itu ya salah satu diantaranya kejadian Sani Rizky nginjek kakinya M. Toha dari Persita. Itu cuma dikasih kartu kuning sama wasit. Lalu juga handsballnya pemain Madura nih lawan PSM kemarin di kotak penalti. Itu juga ini VAR-nya kemana ya? Ketiduran apa gimana tuh petugas VAR? Lalu juga yang menjadi hal yang sekarang masih menjadi misteri ya. Ini jersinya Tom Hayes sobek di leher itu siapa yang narik ya? Kok nggak ada reviewnya ya? Ini petugas VAR pada kemana? Kok nggak nge-review? Pada ngopi apa petugas VAR-nya? Jadi kalau soal kontroversi wasit di Liga Konoha jangan ditanya. Namanya juga Liga Dagelan dengan federasi dan operator yang dagelan. Jadi ya kita yang nonton harap bersabar. Ini dagelan. Cuma memang di pekan 11 ini ada beberapa hal yang bisa kita gali dan mungkin akan jadi sorotan. Yang pertama adalah ada 2 klub yang sama-sama raih beberapa pertandingan terakhir nggak dapat kemenangan alias dengan kekalahan. Yang pertama itu Persijap Jepara ya. Persijap Jepara itu di 5 laga terakhir nggak raih kemenangan, bahkan dengan hasil kalah semua. Bahkan nih kalau kami hitungnya dari 10 laga yang udah dijalani Persijap Jepara musim ini, itu cuma raih 2 kemenangan aja loh ya. Dan uniknya 1 kemenangan Persijap Jepara itu justru diraih dari tim back to back yakni Persib Bandung. Kok bisa ya? Bisa ngalahin Persib tapi kok kalah 5 kali beruntun nih. Nah salah satunya lagi menang dari Persis Solo. Sisanya 2 kali imbang dan 6 kali kalah.
Tim kedua yang alami kekalahan beruntun adalah Semen Padang FC. Ini bahkan 7 laga beruntun loh alami kekalahan. Dan sejauh ini baru 1 kali ngalamin yang namanya kemenangan, yakni saat lawan Dewa United. Sisanya 1 kali imbang dan 8 kali kalah. Jadi ini unik nih, 2 tim dengan kekalahan beruntun di 11 pekan ini hampir serupa ya. Serupanya apa? Sama-sama menang lawan tim wakil Indonesia di Asia. Persijap ngalahin Persib, sementara Semen Padang ngalahin Dewa United. Kok bisa kebetulan ya? Cuma bedanya 2 tim ini tuh evaluasinya beda. Kalau Persijap evaluasinya itu dengan ngadain acara tahlilan, tapi belum ada hasil positif juga sih. Nah, kalau Semen Padang evaluasinya adalah dengan janji bonus dari penasehatnya Andre Rosiado. Katanya malah bonusnya gede banget nih, tapi gagal menang juga. Ada apa ya dengan 2 tim ini? Hal yang kedua yang menjadi sorotan di pekan 11 ini ya, dari 11 pekan yang dilalui di BRI Super League ini, ada beberapa pemain baru alias pemain debutan. Pemain debutan itu pemain yang baru pertama kali loh main di Liga Indonesia, kalau kalian masih belum ngerti juga ya. Ada beberapa pemain baru, pemain debutan di Liga Indonesia yang tampil cukup apik loh ya. Nah, maksudnya cukup apik di sini bukan cuma dia nyetak gol atau assist lo ya, bisa jadi bertahannya bagus atau mungkin pergerakannya bagus. Lalu siapa aja nih pemain-pemain yang debutan di BRI Super League musim ini yang versi kami, menurut kami lo ya, ini menurut kami aja lo ya, tampil cukup apik paling tidak di 11 pekan yang udah dijalani di BRI Super League. Yang pertama itu Maxwell Souza dan Alano 5 dari Persija Jakarta. Ini buat kami debutan yang sangat bagus sih. Maxwell itu dari 10 laga di Persija cetak 8 gol 1 assist dengan total tembakan ke gawang itu 14 kali. Dan persentase cetak golnya itu dari 11 laga 97 min ya, dengan rasio kesuksesan 7,30. Kemudian Alano 5 dari 9 laga yang dijalani di Persija udah cetak 4 gol dan 3 assist. Ini persentase cetak golnya ini ya udah 203 min. Sementara tembakan ke gawangnya totalnya itu 18 kali dengan nilai keseluruhan itu 7,79. Kemudian yang kedua dari Persib Bandung, ada beberapa pemain debutan di Persib, karena kan di Persib banyak nih pemain debutan nih. Ada beberapa pemain debutan yang menurut kami itu tampil cukup bagus selama berapa? 11 pekan ya, nggak sampai 11 pekan sih. Cuma kalau ditotal sama SL2 ya mungkin lebih dari 11 kali main kali ya. Ada beberapa pemain yang menurut kami di Persib itu pemain debutannya cukup menjanjikan ya, cukup bisa beradaptasi lah dengan kultur sepak bola Indonesia. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Andre Jung. Andre Jung ini asal Prancis ya. Dari 8 kali main di Persib termasuk di ACL2, Andre Jung ini udah cetak 4 gol plus 2 assist ya. Nah, persentase cetak golnya itu dari 8 laga itu 90 min. Sementara shot on target ataupun tembakan ke gawangnya totalnya cuma 8. Dengan rating keseluruhannya 7,07. Yang kedua adalah Eliano Reinders. Udah 8 kali main nih di Persib, meskipun gak cetak gol maupun assist, tapi bukan itu yang dilihat dari Eliano, karena Eliano ini berposisi sebagai pemain bertahan ya. Yang dilihat adalah interceptnya. Ini interceptnya dari Eliano Reinders ini itu udah 22. Bahkan mungkin dari terbanyak ya dari semua back kiri atau kanan yang ada di Liga 1 atau Indonesia musim ini. Kemudian akurasi passing Eliano Reinders ini 85,50% dengan rating total Eliano selama 8 kali berkostum Persib ataupun berlaga di Persib itu rasio ratingnya itu 6,67. Kemudian ada Federico Barba, ini back tengah asal Italia ya. Mungkin bisa dibilang back asing debutan terbaik kali ya di BRI Super League musim ini. Kami ngomong musim ini loh ya. Barba ini di Persib udah tampil 9 kali termasuk di ACL2 ya dengan cetak 1 gol. Nah, lihat ini nih.
total menang duelnya Federico Barba itu 50% loh ya. Yang artinya kalau 50% itu hampir setengahnya pertahanan Persib itu yang ditanggung sama Barba. Kemudian persentase duel udara 67%, alias 67% dia ini selalu menang nih duel udara nih. Intercept per pertandingan 1,0, artinya dari 9 kali itu 87%, atau bisa dibilang udah hampir 3/4 intercept Persib itu semuanya dimenangkan oleh Barba. Kemudian tackle suksesnya 1,7 per laga, artinya mungkin sekitar 19 atau 20 kali tackle sukses dari Federico Barba. Kemudian William Barros, ini juga dari Persib ya, 11 kali main, cetak 7 gol termasuk di ACL 2 dengan 1 assist. Frekuensi buat cetak golnya itu 258 min, alias paling tinggi dari semua striker baru, alias striker debutan lo ya. Dengan total shot on goalnya atau tembakan ke gawangnya itu 20 dengan nilai keseluruhan adalah 7,40. Yang kelima adalah Carlos Franca dari Persijap Jepara. Sejauh ini sudah tampil 9 kali di Persijap, cetak 5 gol. Nah, frekuensi buat cetak golnya si Carlos Franca ini adalah 203 min. Sementara tembakan ke gawangnya totalnya 27 dengan skor rata-rata 7,42. Kemudian ada Joel Vinicius dari Borneo FC. Ini pemain yang sempat dicoret tuh sama Persib. Itu diarahnya siapa ya? Rene Albert atau Luis Milla ya? Justru tampil apik nih dan membawa timnya Borneo FC kokoh di puncak klasemen sementara. Dari 6 kali main, Vinicius ini udah cetak 4 gol. Frekuensi mencetak golnya memang nggak setinggi William Barros ya, cuma 172 min. Tembakan ke gawangnya cuma 9, tapi poinnya 7,10. Dan yang terakhir buat kami adalah Kodai Tanaka dari Persis Solo. Ini sejauh ini udah 10 kali main, 4 gol, 1 assist. Frekuensi buat cetak golnya 209 min dengan total tembakan ke gawang 20 dan nilai keseluruhan adalah 7,03. Itu tadi ya beberapa pemain debutan lo ya, yang menurut kami memiliki progres yang cukup baik selama 11 pekan BRI Super League. Ya itu sih cuma versi kami aja lo ya. Nah gimana komentar kalian, setuju apa enggak? Atau kalian punya pendapat lain? Oke, selanjutnya kita intermezzo dikit ya. Kita santai aja, berita yang ringan-ringan aja biar nggak terlalu puyeng juga ya ngelihat Liga Konoha ya, Liga dagelan gitu kan, yang ada super sibuk, super aneh gitu kan. Kita masuk ke segmen intermezzo yang ringan-ringan aja. Raja Nainggolan, udah kenal dong, pasti familiar lah dengan nama yang satu ini. Dia adalah pemain Belgia keturunan Batak Indonesia. Saat ini Raja Nainggolan itu berusia 37 tahun, tapi masih aktif loh dan main di Liga Belgia. Raja Nainggolan pernah main di Liga Indonesia bersama Bayangkara FC, tapi dia juga pernah bermalang melintang nih bersama beberapa klub besar di Eropa ya, seperti Inter Milan, AS Roma, dan lain-lain. Raja Nainggolan pun pernah merasakan yang namanya Piala Dunia bersama timnas Belgia, pernah merasakan Euro juga ya. Nah, tapi baru-baru ini dalam sebuah podcast atau wawancara, Nainggolan ini mengatakan menyesal nih, katanya dulu nggak pilih menjadi warga Indonesia. Menurut Raja Nainggolan, segala pencapaian di Eropa hampir pernah dia rasakan. Main di klub besar pernah, main di Euro pernah, main di Piala Dunia pernah. Tapi semua itu sekarang terasa hampa. Karena meskipun dia ini sudah malang melintang di Eropa, tapi jarang banget loh saat ini tuh orang ngehargai dia. Karena sekarang itu orang-orang di Eropa ngelihat Raja Nainggolan itu cuma dilihat sebagai pemain tua yang udah nggak punya potensi. Nah, menurut si Nainggolan ini, andai saja dia dulu main di timnas Indonesia, mungkin aja saat ini dia udah jadi legenda di timnas Indonesia.
dan selalu dihormati oleh orang Indonesia. Raja Nainggolan meski mengatakan ya, meskipun dia ini cuma sebentar main di Liga Indonesia, tapi faktanya katanya sampai saat ini, sampai sekarang ya, cuma orang Indonesia aja yang ngehargain dia. Makanya si Raja Nainggolan ini ngesel banget nih katanya, kenapa dulu saya nggak milih jadi warga Indonesia ya. Contohnya aja si Ragnar dan Sandy Walsh deh katanya. Ragnar dan Sandy Walsh ini ya, meskipun belum pernah main di klub-klub besar atau klub raksasa di Eropa, tapi sampai sekarang itu selalu dihormatin dan dihargai sama warga Indonesia. Beda dengan dirinya, meskipun berstatus bintang dunia, tapi seolah nggak pernah dihargai di Eropa. Ya, kalau soal begitu sih pendapat kami pribadi ya, mungkin balik lagi ya. Ini tujuan si Nainggolan ini apa? Kalau cuma mau terkenal dan mungkin nyari duit doang, boleh kali ya pilih Indonesia. Tapi kalau pilihnya ini jenjang karir yang tinggi dan juga pengalaman di Liga Internasional ya, gak usah deh mikir untuk milih Liga Indonesia atau milih jadi warga Indonesia. Kenapa demikian? Bukannya kami ini ngelarang atau apa? Karena ya kita tahu lah, Indonesia itu di mata dunia ya, di mata klub-klub dunia, di mata negara-negara dunia selalu dianggap underestimate, selalu diremehkan. Buktinya aja pemain-pemain Indonesia, pemain-pemain yang tadinya belum berstatus sebagai warga negara Indonesia, ketika mereka memilih menjadi warga Indonesia seolah disingkirkan di klubnya masing-masing, dan itu sebuah fakta loh ya. Dan kami ini udah jelaskan berkali-kali, kenapa sih Bang pemain-pemain yang dulunya belum masuk ke timnas Indonesia, belum menjadi warga Indonesia, itu menjadi pilihan utama di klubnya masing-masing. Tapi ketika mereka menjadi warga negara Indonesia dan main di timnas Indonesia, kenapa seolah-olah tersingkirkan? Itu udah pernah kami bahas dan berkali-kali kami bahas. Cuman gini deh, kita kasih sedikit aja ya. Di mata dunia, di klub-klub besar Eropa, Indonesia itu dianggapnya negara antah berantah loh ya. Indonesia itu negara yang rankingnya rendah dianggapnya. Bahkan banyak klub di dunia itu, di Eropa khususnya ya, nggak tahu negara Indonesia itu ada apa enggak. Nah, dengan status Indonesia yang seperti inilah, maka Indonesia itu dicapnya sepak bolanya itu ketinggalan. Jadi nggak jelek lah sepak bolanya gitu. Makanya setiap orang, setiap pemain yang awalnya bukan jadi warga Indonesia dan memilih jadi warga Indonesia, dicapnya kemampuannya jelek. Akhirnya mereka pun disingkirkan. Di sisi lain juga ada hal-hal lain ya yang berbau politik juga. Kenapa sih pemain-pemain Indonesia itu seolah disingkirkan di klubnya? Dulu aja sebelum jadi warga Indonesia jadi pilihan utama, giliran udah jadi pemain Indonesia seolah-olah disingkirkan. Itu ada hal-hal lain di luar konteks sepak bolanya juga ada. Karena sepak bola zaman sekarang seperti yang pernah kami bilang, bukan masalah olahraganya, bukan masalah sepak bolanya, tapi kebanyakan politiknya. Jadi ya kalau buat kami ya, menanggapi apa yang diucapkan oleh Raja Nainggolan, ya itu balik lagi lah Nainggolannya. Kalau lu cuma mau nyari duit ataupun terkenal doang, terkenalnya juga di Indonesia ya silahkan saja pilih Indonesia. Tapi ya kalau lu mau jadi pengalaman di luar negeri ya, saya pikir ya nggak usah lah mikirin untuk jadi warga Indonesia. Karena andai saja dulu Nainggolan ini memilih menjadi warga negara Indonesia, belum tentu dia ngerasain yang namanya main di Inter Milan, main di AS Roma, main di Euro, main di Piala Dunia, belum tentu kan. Makanya ya balik lagi lah, untuk apa dan tujuannya apa, itu aja sih.